Ya, rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara. Jelang pengumuman hasil Pilpres 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan akan terus menyuarakan kebenaran terkait pemilu. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret sore. Hasto mengatakan rekapitulasi pemilu 2024 boleh saja selesai, namun kebenaran tidak pernah berhenti bersuara. Sekjen PDIP itu kemudian mengungkapkan bahwa kesadaran menggaungkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin kuat. Hasto kemungkinan besok kan akan selesai rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Kira-kira langkah-langkah atau kira-kira bahan yang sudah disiapkan oleh PDIP untuk mengajukan sengketa hasil ke MK apa saja? Ya, rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara. Mas, soal hak angket kan di parlemen ini dari PDIP dilihat gaungnya, Mas. Apakah ada arahan dari Bu Mega untuk terus mendorong hak angket, Mas? Gaung ini sudah muncul karena kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan dari hulu ke hilir ini semakin kuat. Bahkan semakin banyak para patriot bangsa yang berani mengungkapkan kebenaran. Seperti tadi di dalam pemaparan para ahli IT tadi, mereka berani mengungkapkan kebenaran karena suara rakyat harus diselamatkan. Kalau tidak akan ada pemilu ke depan. Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi terkait sikapnya dalam sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pekan lalu. Sebelumnya dalam sidang tersebut, anggota Komite HAM PBB Baekre Walindie menyenggol netralitas Presiden Jokowi saat Pilpres berlangsung. Namun pada saat itu perwakilan RI tidak menjawab apapun terkait pertanyaan dari anggota Komite HAM PBB. Perwakilan RI malah mengalihkan dan menyampaikan topik lain. Juru bicara Kemenlu lalu Muhammad Iqbal mengatakan perwakilan RI saat itu tidak sempat menanggapi pernyataan dari DIE. Menurut Iqbal, perwakilan Indonesia tidak sempat menjawab karena masalah waktu. Terbatasnya waktu yang diberikan membuat perwakilan RI tidak bisa menjawab pertanyaan soal netralitas Jokowi dalam pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Iqbal pada Senin 18 Maret 2024. Iqbal mengatakan situasi serupa kerap terjadi dalam dialog interaktif. Dikatakan Iqbal, sidang Komite HAM PBB itu merupakan pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak. Netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dipertanyakan dalam sidang Komite HAM PBB di Swiss. Peristiwa itu kemudian dibela oleh Komandan TKN Eko Prabowo Gibran, Hinca Panjaitan. Menurutnya, pernyataan anggota Komite HAM PBB yang menyoroti netralitas Jokowi di Pilpres tidak perlu ditanggapi serius. Hinca menduga bahwa orang tersebut tidak memiliki bahan lain sehingga membahas netralitas Jokowi. Menurut Hinca, anggota Komite HAM PBB tidak paham bahwa persoalan majunya Prabowo Gibran dalam Pilpres sudah selesai. Ia juga mengatakan tidak ada relevansi antara netralitas Jokowi dengan Komite HAM PBB. Sementara itu, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengkritik keras peristiwa tersebut. Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengatakan citra Jokowi saat ini sudah berpaling. Menurutnya, dengan disinggungnya netralitas Jokowi di sidang PBB membuat indeks demokrasi Indonesia semakin turun. Selain itu, Ciko mengatakan daya tawar Indonesia juga semakin lemah di mata dunia. Sedangkan Koordinator Juru Bicara Timnas Anies Muhaimin Maman Imanul Haq mengatakan semua pihak sudah melihat bahwa kualitas demokrasi di Pilpres 2024 sangat buruk. Menurutnya, pemerhati internasional seperti Komite PBB pun sudah mencium buruknya demokrasi di Indonesia. Menurut Maman, sorotan dari Komite HAM PBB menjadi catatan bagi demokrasi di Indonesia. Presiden Jokowi kuat diisukan bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pihak Istana Kepresidenan RI membantah adanya isu tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Jokowi sudah sejak lama diisukan menjadi Ketua Umum salah satu partai politik. Menurutnya, isu Jokowi menjadi Ketua Umum Parpol bakal terus digulirkan. Namun faktanya, hingga saat ini Jokowi tidak menjadi Ketua Umum Parpol manapun. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari pada Selasa 19 Maret. Ari mengatakan terkait Ketua Umum Golkar pada periode selanjutnya merupakan urusan internal Partai Golkar yang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Menurut Ari, di sisa masa pemerintahannya Presiden Jokowi masih fokus bekerja.
Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng mempersilahkan siapapun bergabung dengan Golkar termasuk Presiden Jokowi. Menurut Mekeng, semua kader Golkar bisa maju sebagai Ketua Umum sepanjang memenuhi syarat. Timnas Anies Mohaimin menyoroti aksi demo yang digelar di depan kantor KPU, Bawaslu, dan DPR RI. Adapun dalam demo tersebut, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Purnawirawan Sunarko memimpin aksi di depan KPU. Mereka menuntut pemaksulan Presiden Jokowi dan penolakan kecurangan pemilu 2024. Jubir Timnas Amin Billy David Nerotumelina mengatakan aksi tersebut merupakan tanda kegelisahan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Pernyataan itu disampaikan Billy pada Selasa 19 Maret. Billy menyoroti keluhan dari tokoh-tokoh ternama hingga Komite HAM PBB perihal netralitas Presiden. Billy meyakini demo-demo akan masih dilakukan seusai pengumuman pemenangan di Pilpres 2024. Adapun dalam demo yang digelar pada Senin 18 Maret di depan kantor KPU, massa sempat membakar spanduk berwajah Presiden Jokowi. Spanduk itu bertuliskan tolak Pilpres curang, perusak konstitusi, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi, komplotan penipu ulung. Selain membakar spanduk, massa juga merobek spanduk bergambar Jokowi. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya. KPU RI mengusahakan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional selesai pada hari ini. KPU akan menyelesaikan 4 provinsi yang perolehan suaranya belum direkapitulasi. 4 provinsi itu adalah Jawa Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Induk. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota KPU RI Agus Melas pada Selasa 19 Maret. Ia mengatakan setelah rekapitulasi suara semua provinsi dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah penetapan hasil pemilu 2024. Teman, hari ini kami rencanakan untuk melanjutkan pleno rekapitulasi nasional secara terbuka untuk 4 provinsi yang masih belum. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. Pak, penegasan aja Pak, berarti untuk penetapan ini besok ya Pak, paling akhirnya berarti ya? Ya, tenggatnya kan 20. Bisa, ya? Tenggatnya kan 20. Ya. Yang jelas kan kita fokusnya kan ke urusan penyelesaian untuk rekapitulasi yang 4 provinsi ya. Kalau 4 provinsi selesai rekapitulasinya ya baru kita bicara masalah penetapan di situ. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bakal tetap akan di Solo saat KPU mengumumkan hasil pemilu 2024. Penetapan hasil pemilu 2024 itu rencananya bakal diumumkan pada Rabu 20 Maret besok. Gibran juga tidak menjawab detail soal rencana bertemu dengan Prabowo Subianto setelah penetapan hasil pemilu. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Selasa 19 Maret. Sementara saat ditanya apakah ada rencana menggelar syukuran kemenangan, Gibran mengaku belum ada. Di sisi lain, Gibran mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan euforia berlebihan saat penetapan hasil pemilu 2024. Adapun KPU saat ini sedang berusaha menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024. KPU optimis bisa menyelesaikan rekapitulasi seluruh provinsi di Indonesia pada hari ini. Saat ini masih ada 4 provinsi yang perolehan suaranya belum direkapitulasi oleh KPU. Setelah rekapitulasi suara seluruh provinsi dilakukan, KPU baru akan menetapkan hasil pemilu 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan membantah isu dirinya bakal maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Anies menegaskan dirinya tidak akan maju di Pilkada DKI mendatang. Dilansir dari Warta Kota pada Selasa 19 Maret, Anies menduga ada upaya menggeser isu kecurangan Pilpres. Menurut Anies, perembusnya kabar dirinya akan maju di Pilkada DKI Jakarta merupakan upaya pengalihan isu soal Pilpres 2024.
Anies mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan soal pilkada, sebab pihaknya masih berkonsentrasi dalam urusan pilpres. Anies mengatakan pihaknya masih berusaha memperjuangkan persoalan pilpres. Ia mengaku saat ini pihaknya masih berkonsentrasi dengan pilpres hingga KPU mengumumkan hasil resmi. Setelah hasil resmi KPU diumumkan, Anies menyebut timnya baru akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Dua menteri asal PKB dipanggil oleh Presiden Jokowi. Dua menteri PKB yang dipanggil Jokowi adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai PKB Syaiful Huda mengatakan pertemuan Jokowi dengan dua menteri PKB bukan untuk menggembosi rencana pengajuan hak angket DPR. Pernyataan itu disampaikan Huda di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 19 Maret. Huda menegaskan bahwa hak angket dugaan kecurangan pemilu hingga saat ini masih berjalan. Ia menyebut pertemuan dua menteri PKB dengan Jokowi merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar merupakan anggota kabinet Jokowi. Menurut Huda, pertemuan itu bertujuan untuk melaporkan kepada Jokowi karena lolos sebagai anggota DPR RI. Sementara itu, Abdul Halim sebelumnya juga telah membantah jika pertemuan tersebut membahas soal hak angket. Abdul Halim mengatakan kedatangannya ke Istana Kepresidenan bertujuan untuk sowan kepada Jokowi. Selain itu, ia juga sengaja meminta waktu bersama Ida Fauziah untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah mengizinkan maju di Pileg 2024. Paslon 2, 1, 6, 8, 05854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967, 4. Paslon 2, 168055854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator.
Jumlah surat suara digunakan 29.438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29.438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.